Materi pertama adalah bakti sosial ya. Cuma karena pandemi, biasanya kalau tatap muka kita akan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Tapi karena ini masa pandemi, kalian nanti menyiapkan dokumentasi kalian kerja bakti membersihkan lingkungan rumah kalian bersama orang tua kalian ya. Karena kalau lingkungan bersih tentunya akan berdampak baik pada kehidupan kita. Apalagi masa-masa pandemi ini. Kalian jangan abai sama kebersihan lingkungan dan kebersihan diri. Jangan sampai ini yang ikut Zoom, ikut Fortasi, hanya pakai seragam nggak mandi. Ya, harus mandi. Mandinya 2 kali sehari minimal itu. Di masa pandemi ini jangan lupa protokol kesehatan seperti cuci tangan dengan sabun, kemudian pakai masker. Kalau keluar rumah ya, kalau di dalam rumah dan dalam kondisi sehat mungkin tidak perlu pakai masker. Kemudian pakai disinfektan, jaga imun, jangan banyak-banyak begadang, berhenti untuk main game online, karena itu akan merusak kesehatan kalian sendiri. Ya, tetap jaga kesehatan.
Baik anak-anak, kemarin kita kan sudah belajar doa sebelum belajar. Ya, kalian insya Allah hafal semua. Sekarang kita belajar doa sesudah belajar. Nih, Bu Dwi akan bacakan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbi zidni ilma. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita ulangi lagi ya. Kalian sama-sama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa. Lanjut. Wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Wal asri innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi jangan lupa kalian sebelum belajar berdoa, sesudah belajar berdoa, paling tidak sebelum melakukan sesuatu itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi lebih afdolnya lagi dilanjutkan dengan doa-doa seperti mungkin doa sebelum makan, doa sesudah makan, doa sebelum tidur, doa sesudah tidur. Ini kalian hafal semua kan untuk doa sesudah makan dan sesudah tidur? Baik. Untuk biar kalian biar Bu Dwi tahu kalian itu sudah hafal enggak doa sebelum belajar. Bu Dwi akan tes. Siapa ya? Semesta. Ya. Semesta. Mana di kau, Nak? Semesta. Coba baca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa fil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi yasir wala tu'asir. Rabbi takhmim bil khair. Alhamdulillah, semesta sudah hafal. Satu lagi yang cewek, Kaila, Amira, Datu. Mana ini?
Jangan kaget. Saya, Bu. Oke. Kaila tadi sudah mandi sayang? Sudah. Oh iya, jangan-jangan bangun tidur langsung pakai seragam, enggak kan? Tidak, Bu. Ya, baik. Tolong baca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma. Rabbi yasir wa la tu'asir. Tuh, kemana ini? Rabbi tahmim bil khair. Sadaqallahul azim. Aduh, lupa. Lagi ya. Cowok lagi. Ini saya Agak lupa. Saya kenal. Saya kenal. Ahmad Zakwan. Ini dari satu daerah sama saya ini, Kampung Jawa. Ayo Ahmad Zakwan, mana suaranya? Mohon maaf, Bu, belum terlalu hafal. Enggak apa-apa, Nak. Dibaca aja. Doa mau belajar ya, Bu ya. Ya, doa mau belajar. Sama Pak nadanya dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak lupa-lupaan, Bu. Enggak apa-apa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bi Muhammadin sallallahu alaihi. Terus? Kalau yang waktu SD gimana apa namanya doanya? Sekolah negeri, Bu. Oh ya. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi dini ilma warzuqni fahma. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tahmim bil khair. Ya, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Teman-temannya. Ya, berani sudah Ahmad Zakwan ini. Bagus. Karena dia ngakunya saya dari negeri, Bu. Wah, mungkin di negeri ini baca apa ya? Baik, mungkin biar seimbang cewek lagi mungkin ya. Biar Nabila
Ayu Ramadhani. Mana nih? Saya, Bu. Ya, Nabila dari SD Negeri apa SD Muhammadiyah? Muhammadiyah. Oh, ya udah. Yuk, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tahnim bil khair. Alhamdulillah. Nabila, kalau yang doa selesai belajar bisa, Nak? Insya Allah. Coba. Biar teman-temannya bisa mengikuti. Depannya tadi apa, Bu? Saya lupa. Kenapa? Depannya. Allahumma. Allahumma apa? Allahumma arinal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Wal asri innal insana lafi husri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Baik. Untuk yang selanjutnya kita coba doa sesudah belajar. Satu lagi, Pak. Satu lagi yang cowok. Rapsan Jaya Wibowo. Mana nih? Saya. Rapsan Jaya dari SD mana? SD Muhammadiyah 2. Ya, coba dibantu baca doa sesudah belajar biar teman-temannya bisa hafal ya, sayang ya. Ya. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Gimana, Bu, depannya, Bu? Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya. Wal asri innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuq ba'a dulu baru nanti tinaba. Jangan sampai tertukar. Cewek lagi, Pak. Keiza Aura. Saya, Bu. Keiza dari SD mana? SD Muhammadiyah 2. Ya, coba Nak bantu teman-temannya biar yang dari luar SD Muhammadiyah bisa hafal. Pelan-pelan, sayang. Baca apa? Doa apa? Sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Wal innal insana lafi husr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq
wa tawasau bil sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ini ada nggak yang mencoba dari luar SD Muhammadiyah yang sudah hafal doa sesudah belajar? Ayo, angkat tangan. Pak, cek Pak, yang angkat tangan Pak. Nggak ada yang nyoba? Saya, Bu. Ya, siapa itu? Zakwan, Bu. Zakwan mau mencoba doa sesudah belajar. Ya. Oke. Bagus. Zakwan dari SD mana? SD 9. SD 9 yang tadi ya? Iya. Nggak apa-apa Pak, kan tadi sebelum belajar. Sekarang yang sudah belajar. Coba nak, coba. Awalannya kayak apa, Bu? Lupa, Bu. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma arinal haqqo haqqo Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Abla nggak jadi soalnya nanti pasti ditanyain SD mana. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah Zakwan ya. Sekarang yang cewek yang dari luar SD Muhammadiyah. Kita coba untuk membaca doa sesudah belajar. Ada Pak? Ayo yang angkat dari luar SD Muhammadiyah, tapi mencoba untuk membaca doa sesudah belajar. Ayo nak, kita belajar sama-sama. Ayo siapa yang mau mencoba? Tujuh satu Bu, sudah lagi Pak, satu Pak. Cewek. Iya, semoga aja yang dari luar SD Muhammadiyah. mau besar doang. Syamila Hilwa. Ya, Bu. Ya, dari SD mana sayang? MI Hidayatullah. Coba baca doa sesudah belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillah, tepuk tangan, kasih semangat buat siapa tadi namanya? Syamila Hilwa, nama yang cantik secantik orangnya. Insya Allah anak-anak peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 kita sudah belajar banyak hal di Fortasi ini. Mungkin sampai sekarang kalian sudah sedikit tahu, sedikit mengenal tentang sekolah kita. Tinggal satu materi saja yang belum, yaitu tentang ekstrakurikuler. Kemarin belajar tentang tata tertib ya nak ya? Ya. Iya Bu. Ya, Bu. Ya Bu. Mungkin Bu Dwi tanya tentang tata tertib aja ya Pak ya? Boleh ya? Sambil menunggu pemateri, kita tes kalian materi tata tertib yang sudah disampaikan kemarin. Baik. Kalau di sekolah
ada tata tertib apa ya? Terlambat masuk kelas. Itu ada poinnya. Baik anak-anak, karena pemateri sudah siap, kalian siapkan dulu alat tulis untuk mencatat. Materi hari ini adalah tentang ekstrakurikuler. Nanti ketika pemateri selesai memaparkan apa-apa saja ekstrakurikuler, tolong disimak dengan baik. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Disiapkan alat tulis sebentar sambil menunggu pemateri ya.
Baik, anak-anak peserta didik baru, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sehingga ada sedikit waktu kalian tertunda. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Bapak Abdillah. Tafadhol Pak Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumah. Kembali bersama Pak Guru ya. Kembali lagi dengan Pak Guru karena Pak Guru memang banyak dapat materi di Fortasi ini karena kebetulan Pak Guru menjabat sebagai kesiswaan. Jadi otomatis beberapa kegiatan-kegiatan terkait peserta didik maka itu menjadi tanggung jawab dari Pak Guru ya. Oke. Masih semangat hari ini? Ya. Alhamdulillah kalau masih semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat sehat walaupun di tengah kondisi pandemi yang semakin meningkat di Indonesia, kita masih diberikan nikmat sehat. Alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan Fortasi ini di hari yang terakhir dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas berkat kerja keras beliau sehingga kita semua ikut merasakan nikmatnya Islam. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, hari ini materinya adalah terkait kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Denpasar. Nah, tentu ini materi yang mungkin ditunggu-tunggu oleh anak-anakku sekalian terkait pembinaan minat dan bakat dari seluruh peserta didik. Jadi di SMP Muhammadiyah 1 Denpasar kita juga sebagai sekolah yang mewadahi dari minat dan bakat seluruh peserta didik. Oke, sudah disiapkan catatannya. Nanti di akhir materi ini atau sebelum penutupan, nanti akan Pak Guru share link untuk memilih ekstrakurikuler. Ya, jadi tolong disimak baik-baik penjelasan dari Pak Guru ini supaya nanti tidak salah pilih. Kemudian memang benar-benar ekstrakurikuler yang kalian pilih itu adalah yang memang menjadi minat kalian dan dapat mengembangkan potensi-potensi kalian mendatang. Oke, langsung saja mungkin bisa dilihat materinya. Ya, oke. Jadi kegiatan ekstrakurikuler SMP Muhammadiyah 1 Denpasar tahun pelajaran 2021-2022. Ya, ini sudah Pak Guru susun. Silakan next, Mas. Oke, jadi kegiatan ekstrakurikuler di SMP Muhammadiyah 1 Denpasar itu Pak Guru bagi 3 dulu sebelumnya ya. Jadi yang pertama ada, biar mudah ngomongnya, ekskul ya, ekskul wajib ya, ekskul wajib. Kemudian ada ekskul akademik, kemudian nanti ada ekskul non akademik. Nah, kegiatan ekstrakurikuler yang wajib baik kelas 7 ya, kalian ini kan nanti berada di kelas 7, kelas 7, kelas 8 dan kelas 9, maka seluruhnya diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler
Yang pertama yaitu Hizbul Waton. Ya, Hizbul Waton ini merupakan kepanduan tertua di Indonesia ya, Hizbul Waton. Betul Bu Dwi ya? Kepanduan tertua di Indonesia ya, Hizbul Waton. Ini kalau di sekolah umum pramuka ya Nak ya. Jadi mungkin kegiatannya sudah jelas ya. Sudah banyak yang di SD-nya ikut pramuka atau di SD Muhammadiyah ikut HW, kurang lebih sama Nak. Tapi yang jelas di sini kegiatannya diwajibkan dari kelas 7, 8 dan 9. Oke, ini terkait kegiatannya kalian karena sudah jelas, jadi Pak Guru tidak tampilkan foto-fotonya. Jadi yang mungkin yang dianggap baru Pak Guru tampilkan gambarnya ya Nak ya. Oke, yang kedua tapak suci. Nah, tapak suci atau pencak silat untuk di Muhammadiyah. Jadi tapak suci selain merupakan ortom itu juga di sini dijadikan ekstrakurikuler ya. Untuk ekstrakurikuler pencak silatnya tapak suci wajib Nak dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Itu sebabnya kalian juga mendapat seragam baju tapak suci. Nah, yang sudah ambil seragam itu dapat seragam tapak suci. Jangan sampai bilang, Bu, saya nggak ikut silat, jadi seragamnya saya kembalikan. Nggak bisa gitu ya. Jadi karena ini salah satu ekstrakurikuler wajib, maka pakaian itu nanti akan dipakai gitu Nak ya. Pak, saya kan nggak mau jadi pesilat. Walaupun minat kalian tidak menjadi pesilat, minimal kalian mengetahui tapak suci itu seperti apa gitu. Nanti diberikan latihan-latihan dasar saja ya, tidak harus sampai bisa bertanding, tidak. Bagi yang memang tidak berbakat di sana, yang penting cukup mengetahui karena tapak suci merupakan salah satu ortom dari Muhammadiyah gitu ya. Yang ketiga IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemarin materinya sudah cukup panjang dijelaskan apa itu IPM, kegiatan apa saja. Nah, itu kalau kalian aktif mengikuti, maka kalian dianggap mengikuti ekstrakurikuler wajib di SMP Muhammadiyah Denpasar. Jadi IPM nanti juga akan dijadikan ekstrakurikuler wajib. Nah, jadi karena 3 inilah ekstra wajib yang ada di SMP Muhammadiyah Denpasar yang seluruhnya merupakan persiapan untuk pengembangan ortom atau organisasi otonom Muhammadiyah ya. Ini juga sekaligus mendukung branding sekolah kita yang digagas oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu terkait Green School. Artinya sekolah SMP Muhammadiyah 1 Denpasar itu akan menyiapkan kader-kader muda Muhammadiyah atau yang sering disebut dengan kader hijau gitu ya. Jadi kita siapkan melalui ortom, Hizbul Waton, tapak suci dan IPM. Oke, selanjutnya ekstrakurikuler akademik. Nah, ini perhatikan Nak, ekstrakurikuler akademik yang masuk dalam akademik. Jadi di SMP Muhammadiyah Denpasar juga mengembangkan minat bakat kalian yang tekun dalam belajar. Nah, ini yang tekun, yang enggak tekun nanti ada sendiri. Ya, ini yang tekun-tekun belajar, yang suka, ada yang julukannya kutu buku. Wah, ini bagus nih, kutu buku, bagus sekali. Jadi nanti akan yang pertama ada tim KSN Matematika. Nah, sekarang Pak Guru jelaskan dulu apa itu KSN. KSN itu adalah kompetensi sains ya, kompetensi sains nasional ya. Jadi untuk nasional itu kompetensi yang dilombakan untuk sains itu ada 3 mata pelajaran, yaitu matematika, IPA dan IPS untuk tingkatan SMP ya Nak ya. Pak Guru bacakan aja dulu semua atau kalian bisa lihat di sana ke 6-6-nya ya. Jadi KSN ada matematika, nanti ada pembinaannya sampai pembinaan untuk lombanya. IPA juga begitu, IPS sama. Kemudian ada tambahannya, ada English Club dan Arabic Club. Nah, ini nanti ada klub bahasa Inggris. Nah, untuk klub bahasa Inggris nanti yang dipelajari baik secara keilmuan bahasa Inggrisnya, ya, berbahasanya, artinya pidato bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris, kan gitu,
maupun terkait olimpiadenya. Ya, jadi di Muhammadiyah itu biasa mengadakan kegiatan olimpiade. Kalau tingkat nasional itu ada namanya Olimpikat. Nah, itu nanti ada salah satu cabang lombanya adalah Ismu in English, artinya materi ismuba tapi di soalnya dibuat dalam bentuk bahasa Inggris. Begitu juga dengan yang klub bahasa Arab. Jadi klub bahasa Arab ini juga nanti selain kalian bisa berpidato bahasa Arab, ngomong bahasa Arab bisa, seperti Bu Dwi tadi ya. Jadi Bu Dwi ini salah satu guru bahasa Arab di sini ya. Jadi bisa berbicara bahasa Arab, kemudian kalian juga bisa mengerjakan soal-soal olimpiade yang menggunakan bahasa Arab ya. Kemudian yang terakhir yang nomor 6 karya ilmiah remaja ya. Nanti di sini lingkungan sekolah kita sangat mendukung untuk dilakukannya penelitian ilmiah ya, baik itu penelitian murni ya, membuat karya ilmiah murni ya, riset mulai dari pendahuluan, hipotesis, kemudian prosedur ya, kemudian pengambilan data sampai kesimpulan, ataupun hanya membuat artikel-artikel ilmiah. Itu lingkungan sekolah kita sangat mendukung ya, karena lingkungan kita cukup luas, kemudian ada memiliki kebun, memiliki laboratorium IPA sendiri ya. Nah, jadi cukup untuk menunjang diadakannya ekstra karya ilmiah remaja. Oke nak, sebelum lanjut Pak Guru hanya sedikit memberikan gambaran. Kalian coba dicek tim KSN IPA Pak, dibuka tim KSN IPA. Naik. Kembali. Ya, ini nak. Ini contoh ya, karena kebetulan Pak Guru pembina tim KSN IPA ya. Jadi untuk IPA kegiatannya nanti tidak hanya terpaku pada belajar terkait soal ya. Kamu kan IPA biasanya anak-anak takut soal fisika ya. Sebetulnya itu menyenangkan ya. Jadi tidak hanya soal, ya kita juga akan praktek. Ini salah satu praktek yang biasa dilakukan oleh anak-anak tim KSN IPA, yaitu menggunakan mikroskop. Jadi di sekolah kita karena labnya lengkap, jadi mikroskop satu orang pegang satu nak ya. Nah, jadi kita banyak punya mikroskop. Kalau di sekolah lain mikroskopnya berebut, kalau kita satu anak satu ya. Kita bisa kalau masuk lab mikroskopnya satu orang pegang satu gitu ya. Ini latihan tim ya. Tim ini tetap latihan karena akan ada olimpiade. Jadi biasa dia walaupun kondisi seperti ini dengan prokes yang ketat, kita tetap lakukan latihan. Itu contoh dari pengamatan mikroskop. Kemudian banyak lagi alat-alat fisika, kelistrikan dan yang lain, semua lengkap ada di lab kita gitu ya. Itu ada foto yang paling atas itu saat kita mengikuti lomba di Sakura ya, SMA Negeri 1 Kuta Utara ya. Jadi itu, oke, kembali Mas. Back. Oke, ini ya. Jadi 6 ini untuk ekstrakurikuler akademik bagi kalian yang memang tekun belajar, kemudian memang punya passion di bidang akademik. Jadi kalian nanti bisa memilih salah satu dari cabang lomba ini gitu ya. Cabang ekstra ini. Oke, lanjut ke berikutnya. Jadi jangan khawatir, wah Pak saya nggak suka belajar Pak. Oh gitu, jangan, kalau nggak suka belajar nggak boleh, nanti kamu nggak sekolah kalau nggak suka belajar. Maksudnya saya kurang tekun Pak belajarnya Pak, saya skillnya yang lain. Oke, nah tenang, untuk yang punya skill yang lain, nah ini kita juga menyediakan, SMP Muhammadiyah 1 Denpasar juga menyediakan ekstrakurikuler non akademik. Ya ini ada yang suka sepak bola, ada. Untuk sepak bola kita menggunakan lapangan yang ada di Gor Praja Raksaka ya, di daerah mana itu, Pemogan ya, jadi tempatnya tentara itu ya. Kita di stadion sana biasanya latihan rutinnya, kita sudah melakukan MOU untuk menyewa lapangan di sana, itu untuk sepak bola. Dan kita tim sekolah kita untuk sepak bola di beberapa tahun yang lalu sudah pernah menjuarai Porjar ya. Sekota Denpasar kita pernah juara Porjar untuk sepak bola. Oke, kebetulan Pak Guru belum sempat
ambil gambar-gambar sepak bola karena saking banyaknya jadi malah bingung Pak Guru masukkan gambarnya ya. Jadi lanjut aja Mas ke futsal. Oke. Jadi selain sepak bola, jadi bagi yang mungkin punya skill bermain bola luar biasa, fisiknya kuat, bola besar, sepak bola. Tapi bagi mungkin yang merasa Pak saya nggak kuat kalau main lapangan besar, cukupnya tapi skillnya bagus, bisa main futsal nanti. Ya kita biasa bermain futsal. Kebetulan lapangan basket kita itu juga biasa digunakan untuk lapangan futsal, ya ukurannya juga sesuai ya. Jadi nanti bisa bagi yang juga punya suka bermain bola bisa. Tapi ingat ini salah satu ya. Jadi pilihannya pemain sepak bola ya main sepak bola, kalau main futsal ya main futsal gitu. Karena nanti kalau main futsal dibawa ke sepak bola baru 15 menit kamu sudah keringetan nanti gitu ya. Berikutnya badminton. Nah, ini badminton ya. Ini juga langganan mengikuti Porjar ya. Jadi sering kita juga mengirim atlet kita untuk Porjar. Nanti ada pelatihnya. Biasanya disiapkan 2 lapangan ya, disiapkan 2 lapangan untuk putra dan putri dan itu cukup waktunya kalau tatap muka ya, karena ini terkait kontak fisik. Jadi kalau untuk pandemi mungkin belum bisa dilaksanakan ya. Oke, Berikutnya ada basket. Nah, kalau basket kita nggak usah pinjam lapangan, nak, karena kita punya lapangan basket yang baru kan gitu, baru direnovasi ya. Jadi lapangan basket kita sudah standar, insya Allah. Jadi sudah cukup bagus sekali. Ya itu contohnya ya. Jadi biasanya ada yang putra dan ada yang putri juga ya. Jadi boleh yang punya bakat di bidang basket ya. Oke, lanjut. Oke. Kemudian di sini juga ada palang merah remaja ya. Wajib di setiap sekolah itu kita ada palang merah remaja PMR. Nah, untuk PMR di sekolah kita punya UKS. Nah, UKS kita cukup representatif ya. Jadi cukup lengkap fasilitasnya, ada timbangan, ada pengukur tensi dan seterusnya. Jadi PMR ini nanti punya kantor di ruang UKS. Ruang UKS kita. Jadi nanti kalian misalkan ada yang sakit, pusing-pusing dan seterusnya bisa nanti dibantu oleh PMR di UKS. Tapi jangan pura-pura pusing. Nanti kalau pura-pura pusing, Pak Guru yang suruh push up nanti malahan. Ya, gitu ya. Oke, lanjut. Berikutnya Paskibra ya. Nah, di sekolah kita juga ada Paskibra, pasukan pengibar bendera. Ya, ini nanti kegiatannya selain kegiatan rutin berlatih, nah ini berlatih Paskibra ini juga memfasilitasi kegiatan upacara bendera. Ini kalau tatap muka setiap 2 minggu sekali. Jadi petugas Paskibra ini selain digunakan saat-saat kegiatan besar, tapi biasanya juga mendampingi masing-masing kelas yang sudah dijadwal untuk menjadi petugas, maka didampingi oleh pasukan Paskibra gitu ya. Jadi sekaligus menyiapkan kegiatan untuk upacara bendera. Jadi sekolah kita ini untuk upacara bendera karena punya lapangan, nah, jadi cukup sering upacara, nah ya. Jadi 2 minggu sekali kita upacara. Dan itu tidak didapatkan di sekolah-sekolah lain. Bahkan ada sekolah lain tuh yang nggak punya lapangan ya nggak upacara-upacara gitu ya. Jadi jangan khawatir. Nah nanti kalau saat upacara harus tertib. Kalau tidak nanti ada sanksi disiplinnya ya. Karena upacara itu melatih disiplin. Oke, lanjut berikutnya. Nah ini kemarin sempat ketika Zoom tata tertib atau Zoom apa itu ya kemarin ada yang bertanya, Pak saya hobinya melukis. Nah oke, di sini kita ada seni lukis, nak. Ya, seni lukis ini nanti ada pembinanya, ya jangan khawatir dengan pembinanya sudah sangat populer ya, Pak Tony Adi Kusarto. Nanti di sini ada melukis, mewarnai. Nanti, nah di sini kalian bisa belajar. Ini kebetulan dokumentasinya yang putri, yang putra juga ada ya. Jadi nanti ini bisa. Ini kalau tatap muka ya, nah ya nanti kita coba setting apakah ini bisa kegiatannya dilakukan secara daring supaya yang punya hobi tetap berkembang. Oke, lanjut. Ada Bina Vokalia. Nah ini Bina Vokalia, contoh yang kalian saksikan
tadi sebelum acara kegiatan hari keempat ini mulai ada yang nyanyi nak ya, dijadikan artis sekolah itu namanya ya. Kurang jadi setiap kegiatan sekolah disuruh tampil, sebenarnya itu adalah hasil didikan dari ekstrakurikuler bina vokalia. Jadi tidak harus bina vokalia itu hasilnya paduan suara, tidak ya. Jadi bisa kalau kalian punya bakat, Pak saya nyanyinya solo Pak. Oh ya solo itu sendirian ya. Dan jangan Pak saya nyanyinya Bandung, nah, lain. Ya, jadi solo itu maksudnya nyanyi sendiri boleh. Pak saya duet boleh, nanti yang punya bakat nyanyi nanti masuk grup bina vokalia. Apakah nanti menjadi paduan suara atau dibina menjadi artis nyanyi single atau solo? Bisa ya nak ya. Oke itu, jadi nanti yang suka nyanyi. Oke berikutnya ini ekstrakurikuler yang cukup baru dan mungkin ini masih langka ya. Untuk di Denpasar masih sangat langka. Di SMP Muhammadiyah 1 Denpasar ini ada namanya Agro School nak. Ya, jadi kita ini ada kegiatan. Sebetulnya Agro School ini tidak hanya tanam menanam. Kemarin dokumentasinya Pak Guru belum sempat masukkan. Jadi juga ada terkait budidaya. Jadi ada budidaya ikan hias. Nah, sekarang yang lagi ngetren itu kan ikan cupang itu. Wah, ini di sekolah kita sudah bisa memproduksi itu ya. Apalagi ikan yang jenis yang lain. Jadi budidaya ikan ini sudah jalan juga ya. Jadi nanti kalian bisa untuk di Agro School ini belajar untuk terkait baik budidaya tanaman maupun budidaya hewan ya. Dalam hal ini mungkin ada ikan dan lain sebagainya. Jadi banyak kita punya pembina di sini yang memang expert atau ahli di bidangnya ya. Oke. Itu nak tadi. Kemudian yang terakhir tilawah. Jadi ada juga nanti ekstrakurikuler tilawah bagi yang suaranya membaca Al-Quran sangat merdu, bagus, tajwidnya bagus. Nanti selain ada program dari sekolah Hafiz, jadi ada program Hafizul Quran di sekolah kita. Tapi bagi yang memang ingin lebih baik lagi, suaranya lebih bisa tampil, nanti ada ekstrakurikuler tilawah ya. Jadi kalau pas ada acara-acara besar atau lomba-lomba di mana saja kita bisa kirim. Ya, mungkin itu nak. Jadi untuk ekstrakurikuler, kemudian Pak Guru tekankan lagi. Untuk ekstrakurikuler wajib itu ada 3. Kemudian sedangkan nilai ekstrakurikuler yang ada di rapot kalian itu ada 4. Tempatnya ada 4. Maka kalau sudah diisi 3 yang wajib, HW, tapak suci, kemudian IPM, maka kalian tinggal 1 lagi untuk memilih ekstrakurikuler. Ya, memang kadang ada dari kalian peserta didik yang punya, Pak, minat saya banyak, Pak, bakat saya banyak, saya berbakat di bidang apa saja. Wah, ini repot kan gitu ya, bakatnya banyak. Maka kalian tetap Pak Guru arahkan untuk memilih salah satu saja, baik dari ekstrakurikuler akademik maupun dari ekstrakurikuler non akademik, salah satu saja yang kalian anggap itu paling dapat menyalurkan minat bakat kalian sehingga mampu berkembang dan berprestasi. Karena pengalaman dari Pak Guru sebelumnya banyak yang ikut ekstra 1, 2, 3, 4, 5 tapi tidak berkembang gitu ya, hanya sekedar ikut ya. Jadi Pak Guru tidak ingin nanti kalian itu hanya sekedar ikut ya. Kalau untuk yang wajib ikut sudah ada 3, maka kalian nanti bisa pilih salah satu dari ekstra-ekstra yang sudah ada itu. Oke, itu saja dari Pak Guru. Nanti bisa kalau ada pertanyaan bisa langsung. Kemudian nanti setelah kegiatan ini Pak Guru akan kirimkan link di grup ya, link untuk mengisi Google Form kesediaan kalian memilih ekstrakurikuler pilihannya yang mana gitu ya. Mungkin itu saja dari Pak Guru untuk sementara sambil menunggu pertanyaan. Silakan Pak Guru kembalikan ke moderator Bu Dwi. Gimana anak-anak? Sudah paham ya? Insya Allah penjelasan dari Pak Abdillah sangat clear sekali. Dan mungkin sekarang sesi tanya jawab. Silahkan raise hand yang mau bertanya yang berkaitan dengan ekstrakurikuler. Oke, raise your hand.
Atau langsung bersuara boleh? Fahri? Iya, Bu. Fahri Assalamualaikum. Kadafi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau ditanyakan, sayang? Di ekstrakurikuler non akademik di Agoskul itu kegiatannya apa aja, Bu? Baik. Kegiatannya di ekstra agro school. Baik. Hah? Satu lagi ya, nanti dijawab oleh Pak Abdillah ya, sayang ya. Oh, satu-satu. Oke. Oke, Pak Guru langsung jawab ya. Oke. Nah, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Jadi untuk ekstrakurikuler ini nanti kegiatannya satu terkait melatih keterampilan untuk budidaya baik tanaman maupun hewan ya nak ya. Kemudian nanti kurikulumnya yang kita pilih satu untuk budidaya tanaman kita fokus ke budidaya tanaman sayuran konsumsi ya. Jadi untuk konsumsi, jadi mulai nanti dari mulai penyiapan media ya. Jadi kita mulai mengatur tanahnya ya, tanah, menyusun medianya, kemudian pembibitan, kemudian kita menebar bibit, kemudian pembesaran sampai terkait cara proses pemanenan yang benar, kan gitu ya. Kemudian, nah, terkait nanti apakah hasilnya itu bisa dinikmati atau tidak, nanti artinya kalau kalian ingin lebih bisa dicoba di rumah gitu loh. Artinya Agro School ini bertujuan untuk melatih kalian memiliki keterampilan dalam berbudidaya tanaman dan hewan. Artinya siapa tahu nanti ke depan lulus dari SMP, lulus dari SMA, kalian bisa langsung praktek di rumah, punya usaha budidaya tanaman dan budidaya hewan yang juga bisa menjadi menambah pendapatan dan seterusnya ya. Jadi gitu. Kemudian untuk budidaya hewan kita fokus di ikan hias nak gitu ya. Hari ini yang menarik kan ada di ikan hias gitu. Satu, lahannya tidak terlalu besar, kalian bisa coba di rumah, kemudian cukup menarik dan menghasilkan secara finansial gitu ya. Jadi Agro School ini sebetulnya melatih kompetensi itu. Kebetulan di mata pelajaran IPA itu ada kan kalian reproduksi untuk hewan dan tumbuhan. Jadi tentunya ekstrakurikuler ini juga dapat mendukung dari materi pelajaran yang ada di kelas gitu. Harapannya menjadi media praktek teori-teori yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya. Mungkin itu nak, terima kasih. Gimana Fahri, jelas ya? Ya, jelas Bu. Alhamdulillah. Sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. Raise your hand. Putra Ramadan. Putra Ramadan, ada salam dari kepala sekolah. Rambutnya dipotong ya sayang ya. Ya Bu. Iya. Baik, mau bertanya apa sayang? Apakah di ekstrakurikuler English cuman baca buku? Oke. Apakah di ekstra klub bahasa Inggris hanya membaca buku saja? Dijawab Pak Bila. Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang judulnya itu kan ekstrakurikuler akademik. Artinya ekstrakurikuler yang mengembangkan kemampuan akademik. Tapi bukan berarti harus baca buku saja. Apalagi di pelajaran-pelajaran terkait klub bahasa Inggris maupun klub bahasa Arab. Saya jelaskan sekaligus saja ya. Artinya kegiatannya biasanya berupa praktek langsung ya nak ya, untuk kegiatan yang terkait dengan berbahasa, berbicara, pidato dan seterusnya kita
praktek langsung, kemudian sering juga mendatangkan bintang tamu yang langsung menjadi tutor. Itu ya, biasanya ada, karena kita di Bali ini kan menjadi tujuan wisata orang dari luar. Jadi sering di sekolah juga mendatangkan bintang tamu yang memang asli dari luar. Ya, beberapa kali diajak dialog, belajar bersama sehingga anak-anak di klub bahasa Inggris maupun bahasa Arab nantinya bisa berbahasa Arab dan Inggris dengan baik dan benar dan sudah biasa ngomong gitu ya. Kemudian terkait untuk yang Olimpiade, yang untuk tulis, ujian tulisnya terkait lomba-lomba itu baru nanti tentunya lebih ke arah konten dari materinya, misalnya Ismu in English. Nah, jadi kan sebenarnya yang dipelajari bukan bahasa Inggrisnya, tapi mempelajari keislaman dan kemuhammadiyahannya. Tapi sedangkan belajar bahasa Inggrisnya tetap praktek, nah. Jadi harus praktek, belajar dengan tamu dan seterusnya, gitu ya. Mungkin bisa dipahami yang dimaksud akademik ini tidak harus belajar, tidak, gitu ya. Jadi untuk Olimpiade bahasa Inggris kan itu Ismu in English. Jadi yang dipelajari sebenarnya hanya keislaman sama kemuhammadiyahan gitu. Kalau bahasa Inggrisnya tidak bisa hanya belajar di buku, tapi harus praktek berbicara dan seterusnya ya. Mungkin itu Pak Guru jelaskan seperti itu. Gimana Putra Ramadan? Jelas? Atau Putra Ramadan kayaknya passionnya di bahasa Inggris ya? Ya. Coba introduce pakai bahasa Inggris coba. Hello, my name is Putra Ramadan. So, next. What is your hobby? My hobby is swimming. Swimming, like my daughter, swimming. You have the same hobby with my daughter. Cool. Oke, next. Makasih ya Putra Ramadan. Iya, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, what is your name? Namanya siapa? Anindya Putri. Anindya Putri, ya. Ya. Pertanyaannya sayang? Untuk klub bahasa Inggris sama bahasa Arab itu pembelajarannya lewat Zoom, Classroom, atau WhatsApp, Bu? Pelan-pelan sayang. Maaf, Bu. Yang klub bahasa Inggris, bahasa Arab itu belajarnya lewat Zoom, Classroom, atau WhatsApp? Oke. Medianya apa untuk klub bahasa Inggris, bahasa Arab? Ya. Dijawab dulu sama Pak Abdillah. Monggo Pak Abdillah. Terima kasih anak ya. Jadi Pak Guru jawab secara umum langsung ya untuk akademik ya nak ya. Jadi untuk ekstrakurikuler akademik ini terkait karena kompetisinya terus ada walaupun pandemi ya. Berbeda dengan Porjar ya nak ya. Kalau Porjar karena pandemi ditiadakan karena dia terjadi kontak langsung kan gitu ya. Tapi untuk ekstrakurikuler akademik ini tetap kita lakukan nak. Ya walaupun pandemi tetap kita lakukan. Baik mulai yang dari matematika sampai nanti ke karya tulis. Nah, adapun medianya tentu sama seperti pembelajaran online ya, kita gunakan seperti Google Classroom, kemudian Zoom ya, WhatsApp ya untuk komunikasi karena tentunya tidak boleh tatap muka tapi materi harus tetap sampai gitu ya. Pembinaan tetap berjalan. Jadi nanti bisa pembinanya mengirimkan video-video, kemudian kalian juga diminta mengumpulkan video berbahasa Inggris misalkan untuk yang bahasa Inggris, berbahasa Arab untuk yang bahasa Arab dan seterusnya ya. Jadi pembinaan tetap berjalan dan sekali waktu untuk melatih performan ya untuk penampilan misalkan pidato dan seterusnya mungkin sekali waktu tatap muka tapi dengan prokes yang ketat gitu lah untuk persiapan lomba ya. Jadi untuk ekstrakurikuler akademi ini insya Allah tetap berjalan nanti di periode ini karena yang sebelumnya juga berjalan walaupun pandemi karena apa? Lomba tetap berjalan, nah. Jadi Olimpiade tetap jalan terus. Ini kita ada undangan Olimpiade terus gitu ya, terutama di bidang-bidang KSN, kemudian di bidang-bidang terkait bahasa Inggris dan bahasa Arab ya. Gitu.
apalagi karya tulis. Jadi karya tulis itu memang sebetulnya tidak harus tatap muka gitu ya. Jadi kita bisa lakukan via online juga bisa gitu. Yang penting nanti pembinaannya terus berjalan ya. Biasanya kita gunakan Google Classroom, Zoom atau fasilitas online yang lain ya gitu. Mungkin itu Nak. Terima kasih. Anindya, passionnya di apa ya sayang? Sukanya apa sayang? Masih nggak tahu Bu, mau dipertimbangkan dulu. Oh, tak pikir suka bahasa Arab. Ya Bu, terima kasih ya Pak Bu. Oke. Ya. Baik, ada lagi satu lagi mungkin? Saya Bu, Siapa nama? Rifki Hafiz. Rifki Hafiz. Apakah futsal tatap muka Bu? Oke, monggo Pak Bila dijawab. Apakah futsal tatap muka? Langsung. Jadi gini Nak ya, terkait untuk ekstrakurikuler futsal maupun sepak bola ya. Untuk saat ini kan PPKM Nak. Nah, kalau PPKM ini jelas tidak bisa dilaksanakan karena beberapa tempat sudah ditutup kan gitu ya. Mungkin nanti untuk saat akan tatap muka mungkin bisa dimulai dilakukan latihan gitu ya, cuman mungkin terbatas jumlahnya. Tapi untuk saat ini sepertinya belum bisa dimulai untuk futsal dan sepak bola atau mungkin kegiatan ekskul lainnya yang terkait tatap muka gitu ya Nak ya. Karena memang walaupun itu kegiatan di luar sekolah tapi melibatkan peserta didik dan melibatkan guru pembina dari sekolah, maka sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab sekolah, gitu ya Nak ya. Kecuali kalian mungkin di luar main sendiri sama teman-teman di rumah kalian, nah itu bukan tanggung jawab dari pihak sekolah. Tapi kalau itu menjadi ekstrakurikuler sekolah kemudian dilaksanakan selama kondisi pandemi ini, maka nanti sekolah yang bisa mendapatkan sanksi, gitu Nak ya. Jadi mohon maaf. Tapi tidak apa-apa nanti kalau misalkan diisi dulu Google Form-nya, Pak saya memang sukanya sepak bola, enggak masalah. Ya kita berdoa bersama-sama. Semoga pandeminya cepat berakhir, cepat kita bisa main bola. Pak Guru juga suka main bola, ya kan? Nah, gitu ya. Oke itu Nak ya, itu aja jawaban dari Pak Guru. Terima kasih. Baik, gimana clear ya? Ya. Ya. Oke. Gimana Pak Abila masih? Sudah ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Baik, sebutkan nama. Semesta Hasan Bu. Semesta ya. Ini paling famous itu di portasi kali ini adalah Semesta. Baik Semesta. Untuk ekskul akademik dan non akademik dilaksanakan di luar jam sekolah atau gimana Bu, Pak? Ya monggo Pak Abdillah dijawab. Jadi begini Nak ya, kalau normalnya untuk kegiatan ekstrakurikuler itu di luar jam sekolah ya Nak ya. Cuma nanti kita akan coba buat ambil kebijakan. Artinya begini, maksudnya di luar jam sekolah itu misalkan sekolah berangkat jam 7, pulangnya habis zuhur jam 1, kan gitu ya. Cuma nanti akan Pak Guru atur untuk hari Sabtu, minimal hari Sabtu itu nanti jam pelajarannya kalau bisa nanti Pak Guru akan koordinasi dengan kurikulum yang mengatur jadwal supaya ekstra wajibnya itu bisa masuk di hari Sabtu. Gitu rencananya Pak Guru begitu ya. Ekstra wajibnya itu bisa masuk di hari Sabtu. Biasanya kalau ekstra wajib itu selama ini memang masuk di bukan masuk jam pelajaran tapi masuk di saat sekolah gitu ya. Kalau dulu tapak suci itu pagi misalkan, Jumat pagi, kemudian HW itu Sabtu siang dan seterusnya ya. Tidak masuk jam pelajaran, tapi masih di hari di waktu sekolah gitu ya, dari jam 7 sampai jam 1 itu ringnya itu. Itu untuk ekstra wajib bisa di sana. Tapi untuk ekstrakurikuler yang akademik dan non akademik
biasanya di luar setelah sekolah. Kalau tatap muka, ini penjelasannya kalau tatap muka biasanya kayak pembinaan untuk olimpiade dan seterusnya itu dilakukan setelah habis zuhur, setelah pulang jam keluar sekolah gitu, pembinaan-pembinaan itu dan seterusnya. Apalagi ekstrakurikuler olahraga yang berbau olahraga dan keterampilan lain biasanya diambil ada yang di hari Minggu dan seterusnya. Umumnya di luar kegiatan sekolah gitu ya. Nah, nanti itu bila mana tatap muka. Nah, nanti kalau misalkan terkait dengan daring, maka karena daring itu waktu belajarnya lebih pendek, maka dimungkinkan untuk pembinaan akademik terkait lomba-lomba akademik ya, IPA, matematika dan seterusnya, biasanya dilakukan di jam-jam setelah daring dengan mapelnya selesai. Gitu. Mungkin begitu. Ya, jelas ya? Nah. Ya, Pak. Ya, semesta gimana? Jelas ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Mungkin cukup ya, Pak ya? Hah? Oh iya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya pikir cukup jelas. Ingat ya, Pak Guru berpesan sekali lagi. Untuk ekstrakurikuler yang wajib nanti itu semua wajib diikuti. Jadwalnya nanti Pak Guru yang atur ya untuk kelas 7, 8 dan 9. Nah, untuk ekstrakurikuler yang akademik dan non akademik nanti kalian bisa pilih salah satu. Ya, pilih salah satu yang kalian anggap mampu mengembangkan bakat kalian. Ya, itu pesan dari Pak Guru. Nah, terkait nanti pengisiannya, nanti mungkin pasca hari ini, setelah selesai hari ini ditutup, kegiatan formasinya nanti Pak Guru share linknya nanti melalui panitia itu ya, di grupnya kalian itu, nanti ada linknya kayak kemarin ya, Google Form yang narkoba itu ya, sama kayak seperti itu, nanti kalian isi pilihan kalian ya, ekstranya apa, nanti kalian bisa isi. Ya, mungkin itu saja nak. Mungkin nanti kalian bila tatap muka lebih sering lagi bertemu dengan Pak Guru ya. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf ya, semoga bisa jelas. Nanti bila mana kurang jelas bisa ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Misalkan terkait ekstra Bu, saya mau tanya, nanti biarkan wali kelasnya yang meneruskan ke Pak Guru nanti selaku kesiswaan. Ya nak ya. Itu saja. Semoga kalian tetap sehat. Untuk sesi ini Pak Guru terima kasih sudah diperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk sesi tentang ekstrakurikuler sudah selesai kita laksanakan, dan selanjutnya adalah acara yang terakhir yaitu penutup. Peserta didik yang saya sayangi, mari kita simak sambutan dari Ibu Waka SMP Muhammadiyah 1 Denpasar, Ibu Arifah, sekaligus menutup acara fortasi peserta didik baru tahun pelajaran 2001-2002. Kepada Bu Arifah, dipersilahkan. Yang terhormat para guru dan staf pegawai, yang Ibu sayangi, anak-anak sekalian dimanapun berada, dan yang Ibu banggakan anak-anak IPM SMP Muhammadiyah 1 Denpasar. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkatnya lah kita semua bisa menyelesaikan acara fortasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ibu ucapkan kepada anak-anak selamat bergabung dan menjadi keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Denpasar. Acara portasi ini telah selesai kalian ikuti. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh guru maupun narasumber lainnya dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak sekalian. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa saya sampaikan terima kasih atas kerjasama panitia portasi sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Dengan ini secara resmi kegiatan portasi peserta didik tahun 2021 sampai 2022 saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ibu akhiri acara ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutupnya acara portasi dari Ibu Arifah SPD, maka saya di sini selaku salah satu guru SMP Muhammadiyah 1 Denpasar secara pribadi mengucapkan selamat datang, selamat menjadi bagian keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Denpasar. Baik anak-anak, acara portasi kali ini saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh peserta didik untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih, sampai jumpa kembali.